jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Engkau kan ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam ku puji namamu. Tuhanku yang kudus, kekal ku milikmu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di suka dukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, Engkau kan ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Penuhi hatiku supaya bersyukur selalu padamu. Setiap jam ya Tuhan, Engkau kan ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat,
Salam saudara terkasih, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan saya Naomi di channel Kasih Tuhan 22. Kali ini saya akan mau membawakan ayat dari Galatia 6 ayat 7. Di situ jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang dituainya. Saudara-saudara, hidup kita ini adalah suatu pilihan. Ya mungkin kalimat ini pasti sudah gak asing lagi bagi kita. Mungkin kita sudah sering mendengarnya atau kita sendiri juga mengucapkannya. Tapi yang jadi masalah, apa isi pilihan tersebut? Itulah yang harus kita bedah dengan jelas, saudara-saudara. Tentu saja pilihan yang biasa dimengerti oleh orang, yaitu dalam hidup mungkin bisa memilih suatu pekerjaan, profesi, jodoh, belajar tentang studi, domisili, maupun percintaan atau banyak hal lagi. Sedangkan bagi kita pilihan hanya dua, yaitu Tuhan atau dunia. Sebab menjadi orang Kristen bukan berarti sudah memilih Tuhan. Apalagi kalau seseorang sudah menjadi Kristen sejak kecil. Mungkin dia tidak pernah memilih otomatis Kristen. Ya bahkan kita bisa melihat ironisnya, banyak orang yang hidup masih di level seperti itu. Mereka belum menemukan hidup dalam iman yang benar-benar, dan banyak orang berlabuh atau berpikir di level kekristenan. Hidup ini penuh dengan pilihan, saudara-saudara. Bila kita tahu, seperti kita bila salah memilih, maka akan berakibat fatal. Pilihan-pilihan dalam perkara sederhana ataupun kecil bisa berdampak menjadi besar. Sering kita sebagai manusia gagal untuk memilih mana yang terbaik dalam kehidupan kita. Sementara waktu tidak pernah bisa diputar kembali. Jika kita memilih untuk lunak kepada diri kita sendiri, maka kehidupan akan keras kepada kita, termasuk dalam firman Tuhan. Jika kita menuruti daging, itu akan sia-sia. Tapi jika kita menuruti kehendak Allah, maka akan kudus dalam diri kita. Kita memilih kehidupan yang tentunya lebih baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Bukan keadaan yang menentukan keberhasilan ataupun kegagalan hidup kita, sebab melainkan pilihan atau keputusan dari hidup kita sendiri. Saudara-saudara, jika kita pelajari dalam firman ini, ada beberapa tokoh yang pernah salah mengambil keputusan atau menentukan pilihan dan berakibat fatal, yaitu Adam dan Hawa sendiri. Pilihan mereka pada akhirnya menjerumuskan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Allah benar-benar murka dan kecewa karena ciptaannya tidak mengikuti perintahnya. Murka dan kecewa Allah berakibat pada diusirnya manusia dari Taman Eden. Saudara-saudara, kelanjutan dari cerita Adam dan Hawa tidak berakhir sampai di situ saja, tapi terus berlanjut hingga hari ini, di mana seluruh keturunannya harus bekerja keras untuk mendapatkan nafkah dan merasakan sakit saat bersalin. Seperti halnya dengan Abraham. Ia dikenal sebagai bapak orang percaya. Namun,
Ia dan Sarah, itu istrinya, tidak sabar menunggu janji Tuhan bahwa mereka akan mendapatkan seorang anak. Hingga akhirnya Abraham menyetujui usul dari Sarah untuk mengambil Hagar sebagai istri keduanya. Anak dari Hagar sendiri yaitu Ismail masih meninggalkan masalah hingga sekarang. Alkitab juga menceritakan tentang Esau. Ia adalah cucu dari Abraham, dari Ishak, yang menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Saudara-saudara, kita bisa tahu bagaimana kisah dari keturunan Abraham. Bukan karena Esau yang baik sehingga memberi dengan begitu saja hak kesulungannya, tapi karena pada saat itu ia sangat merasa lelah hingga hampir mati. Esau tidak berpikir panjang ketika ia menjual hak kesulungannya dengan sedikit roti dan sop kacang merah. Ia lebih tergiur melihat sop kacang merah hasil olahan Yakub daripada hak kesulungannya. Pada akhirnya, Esau harus menyesali kebodohannya seumur hidup. Saudara-saudara, sepanjang kehidupan ini akan ada begitu banyak pilihan hidup. Setiap pilihan yang kita ambil pasti memiliki kesulitan, rintangan, tantangan yang harus kita hadapi dan akan kita hadapi setiap saat, setiap harinya. Tapi kalau setiap kita berhasil melewatinya, bukan berarti bahwa segala sesuatu telah selesai. Namun, akan ada kesulitan baru. Karena rintangan dan tantangan yang baru akan seperti itulah seterusnya. Tapi jika kita bisa memecahkan setiap persoalan tersebut dan memilih dengan tepat setiap pilihan yang terbentang di hadapan kita, maka kita akan menjadi lebih besar dan kuat dari sebelumnya. Saudara-saudara, pilihan hidup kita hari ini menentukan masa depan kita, bukan saja di bumi, tapi sampai di akhirat, tempat di mana kita kekal. Hal ini berlaku dalam seluruh aspek untuk kehidupan kita sehari-hari, baik kehidupan jasmani maupun rohani. Sebuah kenyataan yang tak terbantahkan bahwa kita memiliki Allah yang hidup, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang kasihnya tak berkesudahan, yang kuasanya tidak terbatas. Tetapi kita tidak bisa menyangkali juga bahwa Ia adalah Allah yang maha adil. Ia berlaku adil kepada semua orang. Keadilannya dinyatakan dengan cara membalaskan kepada semua orang menurut apa yang dilakukan orang itu. Seperti tertulis di Wahyu 22 ayat 12. Ia memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara-saudara, setiap kita memiliki pilihan dalam merespon panggilan Tuhan di hidup kita. Yang pertama, kita bersikap seperti Yunus, di mana tertulis di Yunus 1 ayat 1-3, Tuhan memanggil Yunus untuk melakukan sebuah misi untuk menyelamatkan kota Niniwe. Tetapi Yunus malah melarikan diri ke Tarsis. Dengan kata lain, Tuhan telah memberikan panggilan kepada Yunus. Tetapi Yunus mengatakan, "Aku tidak mau yang kedua seperti Musa." Pada kitab Keluaran, Tuhan menjumpai Musa dan memanggilnya untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Tertulis di Keluaran 4 ayat 11-13. Tuhan memanggil Musa, tetapi Musa malah mengatakan kepada Tuhan untuk mengirimkan orang lain. Hal yang ketiga bisa kita lihat di kisah Yesaya. Tertulis di Yesaya 6 ayat 8.
Nabi Yesaya diberikan sebuah tugas oleh Tuhan, dan hal pertama yang keluar dari mulutnya yaitu, "Ini aku, utuslah aku." Nabi Yesaya tidak menanyakan tentang detail tugasnya. Yang dia tahu hanyalah satu, Tuhan telah memanggilnya, dan dia mau melakukan apapun panggilan itu. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Beranikah kita seperti Yesaya? Atau kita cenderung seperti Yunus yang menghindar dari panggilan Tuhan karena tidak sepemikiran dengan separasnya? Atau kita seperti Musa yang selalu beralasan, entah itu karena kelemahan atau kesibukan, dan kita menunjuk orang lain untuk menggantikan tempat kita. Padahal sejatinya hidup kita, Tuhan bisa tidak membutuhkan kita. Namun, jika Tuhan memanggil kita, itu adalah suatu kehormatan, bukan sebuah beban. Maka dari itu, saudara-saudara, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaan-Nya, maka kita pasti tidak akan menyesal. Walaupun mungkin teman dan keluarga kita menjauhi kita karena pilihan kita saat ini, atau mereka memusuhi dan menghina kita, tapi tetaplah bertahan. Ingat, kesempatan kita terbatas. Maka, pesan dari saya, jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Pilihlah Tuhan dan kerajaan-Nya. Amin. Haleluya. Kiranya video ini dapat memberkati kita semua dan bermanfaat untuk kita semua. Salam saudara, Tuhan berkati.